Bagian 1, Perempuan jadi Panglima Divisi. Tentara ini benar-benar sudah terbalik. Mayor Jenderal Budi Santoso, Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad, tertawa sinis dengan kedua kaki di atas meja kerjanya. Di tangannya bukan peta strategi, melainkan laporan analisis investasi properti di kawasan Sudirman, Jakarta. Di luar jendela, ketegangan di perbatasan Kalimantan yang rawan konflik terasa kental, namun ruang kerja sang Pangdiv dipenuhi udara pengap dan aroma whisky mahal, layaknya sebuah lounge eksekutif. Panglima Korps yang baru ini terkenal sebagai seorang yang sangat taat aturan. Kita harus mempersiapkan penyambutan dengan sempurna, saran ajudannya, Mayor Chandra, dengan gelisah, namun, Budi Santoso menepisnya dengan lambaian tangan. Chandra, kamu ini terlalu penakut. Secerewet-cerewetnya perempuan, paling hanya sebatas itu. Latar belakang Kopassus itu cuma pencitraan. Kasih saja hadiah selendang batik mahal atau ajak makan di restoran mewah, pasti dia langsung senang. Ingat kata-kataku. Budi Santoso adalah tipe perwira karir yang naik pangkat bukan karena kemampuan, melainkan karena kelihayannya mendekati para petinggi. Baginya, satuan militer ini tak ubahnya lahan pribadi untuk mengisi kantong dan berkuasa layaknya raja. Laporan dari para perwira staf mengenai adanya celah dalam sistem keamanan di sepanjang perbatasan bahkan tidak dibacanya dan langsung masuk ke mesin penghancur kertas. Ia hanya sibuk mengatur jadwal bermain golf dengan para pejabat berpengaruh yang bisa membantunya dalam promosi jabatan. Makan siang untuk menyambut Pangkorp sudah disiapkan, kan? Jangan sampai seperti kemarin, menyajikan catering yang sudah dingin. Bisa-bisa aku yang dicopot, hardiknya. Siap, Panglima. Kami sudah memanggil langsung koki dari restoran seafood terbaik di kota, jawab Chandra. Bagus. Dan suruh anak-anak memoles lantai koridor sampai mengilap. Kalau suara hak sepatuku tidak terdengar nyaring, akan kukirim mereka semua ke latihan pendisiplinan, perintah Budi Santoso. Setelah menyuruh ajudannya keluar dengan isyarat dagu, ia mengeluarkan sebotol whisky simpanannya dari laci dan meneguknya. Saat itu, suara rotor helikopter yang menggetarkan seluruh gedung memekakan telinga. Helikopter itu datang 20 menit lebih cepat dari jadwal. Sialan, bahkan tidak memberi waktu untuk makan. Tidak punya sopan santun, gerutu Budi Santoso. Ia mengelap saus sate yang menempel di sudut bibirnya dengan punggung tangan dan mengenakan baretnya dengan asal. Perut buncitnya menyembul dari balik ikat pinggang, tapi ia hanya sibuk membersihkan sisa cabai di giginya sambil bercermin. Di lapangan upacara, sebuah helikopter serbu berwarna hitam mendarat di tengah kepulan debu. Saat rotor berhenti dan pintu terbuka, seorang wanita dengan sepatu bot yang mengilap melangkah dengan percaya diri. Dialah Letnan Jenderal Anissa Rahman, Panglima Korps wanita termuda dalam sejarah TNI Angkatan Darat. Seragamnya tampak kokoh tanpa celah seperti baju zirah, dan tatapan matanya di balik kacamata hitam setajam elang yang mengincar mangsa. Budi Santoso menghampirinya dengan langkah angkuh dan memberi hormat sekenanya. Siap? Selamat datang, Ibu Panglima. Repot-repot sekali datang ke sini. Tahu begini, lebih baik kami kirimkan mobil dinas saja. Debunya bukan main. Nada bicaranya penuh sindiran, dan sikapnya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada atasan. Anissa tidak membalas hormat Budi Santoso. Sebaliknya, ia menatap tajam kancing atas seragam Budi yang terbuka dan sudut bibirnya yang berminyak. Siap. Mayor Jenderal Budi Santoso. Sikapmu dalam menyambut atasan sungguh sangat santai, ya. Ini markas militer atau pos ronda? Suara Anissa terdengar tajam dan menusuk, membuat udara di sekitarnya seketika membeku. Dengan tak tahu malu, Budi Santoso tertawa sambil mengusap perutnya. Aduh, Ibu Panglima. Di daerah perbatasan seperti ini, kami lebih mengutamakan suasana praktis daripada formalitas. Jangan terlalu kaku, lah. Hahaha. Mari. Silakan masuk. Saya sudah siapkan jamuan istimewa. Budi Santoso mengabaikan teguran Anissa seolah itu hanya lelucon, lalu berbalik dengan angkuh dan berjalan di depan. Anissa mengikutinya tanpa berkata-kata, matanya yang tajam memindai seluruh pangkalan. Peralatan yang berkarat dibiarkan tergeletak, dan para prajurit hanya menatapnya dengan bengong, bahkan lupa untuk memberi hormat. Disiplin mereka bukan merosot, tapi sudah menguap.
Ini bukan markas militer, tapi tempat sampah raksasa. Instingnya berteriak waspada. Divisi Infanteri 1 di matanya, yang telah ditempa di berbagai medan tempur, tampak seperti pasien kritis yang seluruh organnya membusuk karena satu sel kanker bernama komandan. Bagian 2. Begitu masuk ke ruang kerja, Budi Santoso langsung duduk di kursi utama dan menyilangkan kakinya. Ibu Panglima, terus terang saja, prajurit generasi sekarang ini sulit sekali diatur. Isu HAM dan lain-lain membuat kami ditekan dari atas. Sementara anak-anaknya sendiri sangat lemah. Tanpa sopan santun, ia mengeluarkan sebatang rokok dan menyulutnya. Anissa tidak duduk. Ia berjalan ke arah papan situasi operasi yang penuh debu dan mengusapnya dengan jari. Ia lalu mengambil catatan latihan dan membantingnya ke meja. Mayor Jenderal, latihan menembak taktis malam hari yang dijadwalkan minggu lalu dibatalkan dengan alasan kelelahan prajurit. Tapi menurut informan saya, malam itu Anda justru berpesta pora dengan para pengusaha lokal di sebuah tempat karaoke elit. Apakah Anda sedang berusaha menghilangkan kelelahan para prajurit dengan cara Anda sendiri? Anissa perlahan berbalik dan menatap tajam Budi Santoso. Wajah Budi Santoso langsung pucat pasi, rokok di tangannya jatuh. Tidak. Itu dalam rangka koordinasi untuk kegiatan bakti sosial, Bu. Dan anak-anak zaman sekarang, kalau begadang sedikit saja orang tuanya bisa heboh. Itu semua saya lakukan demi fleksibilitas untuk mencegah keluhan masyarakat, dalihnya. Fleksibilitas? Bibir Anissa menyunggingkan senyum dingin. Jauh di dalam matanya, amarah yang terpendam tampak bergejolak, siap meledak. Para prajurit tidur di barak yang berjamur tanpa pemanas, sementara komandannya minum-minum seharga puluhan juta rupiah. Di mata saya, Anda adalah musuh dalam selimut yang lebih berbahaya dari penyusup di perbatasan. Begitu pintu belakang dapur terbuka, bau busuk langsung menusuk hidung. Tong sampah sisa makanan tidak ditutup, dan sisa makanan yang entah sudah berapa hari mengering di lantai. Anissa menyentuh botol minuman keras kosong yang tergeletak di lantai dengan ujung sepatunya. Kelang. Mayor Jenderal, apakah ini juga bagian dari koordinasi bakti sosial yang Anda sebutkan? Kebersihan tempat makan prajurit seperti ini, tapi di tempat pembuangan sampah justru ditemukan botol-botol miras mahal. Sepertinya efek mabuk dari pesta di tempat karaoke minggu lalu belum hilang, ya? Sindiran Anissa tepat mengenai sasaran. Ucapan ibu sudah keterlaluan. Ini hanya kondisi sementara karena keterbatasan anggaran. Dan saya yang paling tahu cara mengelola satuan saya. Bantah Budi Santoso dengan urat leher menonjol. Ia masih berusaha menutupi ketidakbecusannya dengan alasan fleksibilitas dan anggaran. Anissa tertawa dingin sambil menandai sesuatu di buku catatannya dengan pena merah. Oh, saya tahu. Yang paling Anda tahu adalah cara menjilat para pejabat daerah, mengelola markas yang dibiayai dari pajak rakyat seperti perusahaan keamanan pribadi Anda. Saya tidak bisa membiarkannya lagi. Mari kita lihat sejauh mana otonomi yang Anda banggakan itu. Anissa menutup buku catatannya dengan keras, membuat Budi Santoso tersentak. Saya perintahkan. Mulai besok subuh, akan dilaksanakan inspeksi mendadak kesiapan tempur seluruh divisi. Tidak ada pengecualian, kecuali prajurit yang benar-benar sakit. Mata Budi Santoso bergetar. Baginya, yang baru saja membatalkan latihan menembak malam dengan alasan kelelahan prajurit, inspeksi kesiapan tempur ini sama saja dengan hukuman mati. Ibu Panglima, anak-anak masih lelah setelah kegiatan bakti sosial minggu lalu. Kalau mendadak seperti ini, bisa terjadi kecelakaan. Ia mencoba berkelit, lagi-lagi menggunakan kelelahan prajurit sebagai tameng. Memangnya musuh akan menunggu sampai prajuritmu pulih? Kalau saja kau melatih mereka dengan semangat yang sama seperti saat kau berpesta pora, kau tidak perlu takut, balas Anissa telak. Begitu Anissa pergi, Budi Santoso melempar asbak ke dinding. Sialan, perempuan gila. Beraninya dia mengobrak-abrik wilayahku. Hei, Pasiops, segera bangunkan anak-anak dan siapkan ransel mereka. Siapkan seadanya saja, yang penting terlihat siap. Bukannya introspeksi, ia malah memerintahkan anak buahnya untuk merekayasa kesiapan. Di koridor, Anissa berkata pelan kepada ajudannya, Kapten Iwan, Budi Santoso itu bukan tentara, tapi broker berseragam. Bau busuknya menusuk hidung. Kapten Iwan menoleh ke sekeliling dan berbisik, hati-hati, Bu.
Mayor Jenderal Budi dekat dengan anggota DPR di Komisi Pertahanan. Inspeksi sebelumnya juga menguap begitu saja karena ada tekanan dari atas. Anissa berhenti dan tersenyum dingin. Urusan politik biar di Senayan saja. Di sini daerah perbatasan. Di wilayah komando saya, satu surat perintah dari saya lebih berharga daripada 100 bekingan anggota DPR. Akan saya ajarkan itu padanya. Malam itu di rumah dinas Pangdiv. Katanya apel siaga, tapi di atas meja hanya ada botol-botol minuman keras. Wajah Budi Santoso sudah memerah. Hei, Komandan Batalion. Besok saat inspeksi, suruh prajuritmu pura-pura tidak bisa bangun karena kelelahan. Bilang saja mereka pingsan karena latihan yang berlebihan, perempuan itu pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Isu HAM kan sedang sensitif. Para bawahannya tertawa terbahak-bahak. Memang Panglima kami paling cerdas? Kalau kami semua pura-pura sakit, dia mau apa? Mereka tidak sadar sedang menggali kuburan mereka sendiri sambil bersulang. Bagian 3. Tepat pukul 4 subuh, sirene serangan udara meraung di seluruh pangkalan, namun, suaranya terdengar lemah dan lebih banyak suara statis dari pengeras suara. Cek. 1. Status siaga. 1. Cek. Seluruh personel. Ransel. Peralatan komunikasi itu dibiarkan rusak oleh Budi Santoso karena dananya diselewengkan. Suara aneh yang bergema di tengah kabut tebal itu terdengar seperti lagu pengantar kematian bagi divisi yang akan segera hancur. Bukannya suara tali sepatu tempur yang diikat, yang terdengar hanyalah umpatan kesal. Regu gerak cepat 5 menit pun tidak ada yang keluar. Sialan, Panglima Budi mabuk lagi dan mainin sirene. Para prajurit sama sekali tidak menyadari keseriusan situasi. Popor senjata dijadikan jemuran, dan rompi anti peluru entah disimpan di mana. Hasil dari kebijakan Budi Santoso yang memanjakan prajurit demi popularitas semu telah membuat disiplin menjadi berantakan. Satuan itu tak ubahnya pasukan sirkus. Perwira piket berlarian dengan seragam yang belum terpasang rapi. Hei piket, alat komunikasinya rusak. Panglima mabuk lagi ya? Dari dalam kegelapan, mata Anissa yang mengawasi semua itu tampak dingin. Angka di stopwatch-nya sudah jauh melewati batas waktu. 5 menit, 10 menit. Kalau ini sungguhan, mereka semua sudah tewas. Budi Santoso telah mengubah markas ini menjadi kuburan massal. Suaranya mengandung hawa membunuh yang melampaui amarah. Di sebelahnya, Kapten Iwan menunduk dengan wajah putus asa. Ibu Panglima, ini bahkan memalukan untuk disebut tentara. Taruna tingkat pertama di Akmil saja lebih cepat dari ini. Anissa dengan kasar memasukkan stopwatch-nya ke saku. Bukan cuma taruna Akmil, anak pramuka pun lebih sigap dari mereka. Hari ini, akan aku bedah semua borok di satuan ini. Ambilkan pisau bedah. Napas kasar keluar dari mulut Anissa. Ia melangkah menuju jantung pertahanan divisi, bunker bawah tanah. Saat pintu baja yang berat terbuka, bau jamur apek yang tidak pernah dibersihkan bercampur dengan bau sisa makanan yang memuakan. Aroma minuman keras mahal yang diminum Budi Santoso di bagian pertama seolah masih menempel. Papan situasi tampak kacau seperti pasar. Para operator komunikasi kesulitan mendapatkan satu frekuensi pun, di mana Mayor Jenderal Budi Santoso, hardik Anissa dengan suara sedingin es. Seluruh bunker seketika senyap. Kepala Staf Operasi, Letkol Suryo, berlari menghampiri dengan wajah pucat. Siap, Ibu Panglima. Bapak Pangdiv saat ini sedang berada di ruang istirahat di dalam untuk menyusun strategi yang mendalam. Menyusun strategi? Atau menyusun menu sarapan untuk menghilangkan pusing karena mabuk semalam? Anissa membaca kebohongan yang kentara di mata Letkol Suryo yang bergetar. Tanpa menghiraukannya, ia langsung menuju pintu di dalam. Ibu Panglima, area itu terlarang. Letkol Suryo mencoba menghalangi, tapi Kapten Iwan yang mengikuti di belakangnya mendorongnya ke samping. Brak! Anissa menendang pintu hingga terbuka. Nah, begini baru mantap. Di dalam, Budi Santoso hanya mengenakan kaos singlet sambil bersenandung dan berlatih puting golf. Di atas meja, tersaji semangkuk sup kepala ikan panas untuk mengatasi mabuknya dan berbagai hidangan mewah lainnya. Para prajurit tidur di barak berjamur, sementara komandannya menikmati sarapan mewah dan bermain golf. Hei Suryo! Sudah kubilang jangan ganggu aku kalau sedang makan. Hah? Budi Santoso nyaris menjatuhkan sendok di mulutnya.
Di depan pintu, berdiri Anissa dengan wajah tanpa ekspresi, bagaikan malaikat maut. Luar biasa. Latihan menembak dibatalkan karena prajurit lelah. Tapi kau sendiri menghilangkan lelah dengan stick golf? Tatapan Anissa terpaku pada perut buncit Budi Santoso dan stick golfnya. Budi Santoso tergopoh-gopoh mengenakan seragamnya sambil mencari-cari alasan. Tidak, ini bagian dari latihan konsentrasi. Saya sedang memprediksi rute infiltrasi musuh dengan membayangkan alur bola golf. Diam, potong Anissa dingin. Status siaga 1 sudah diumumkan 20 menit yang lalu. Tapi komandannya malah telanjang dada bermain-main. Jam tanganku ini terus berjalan melewati batas waktu. 20 menit itu sudah cukup bagi pasukan khusus musuh untuk memenggal kepalamu. Anissa mengangkat stopwatch-nya. Budi Santoso, merasa bersalah, perlahan mundur. Segera ganti pakaian, dan lari ke ruang situasi. Setiap 1 menit keterlambatan akan kuperpanjang masa kurunganmu 1 tahun. Setidaknya beri saya makan dulu. Perut saya mula sekali setelah acara bakti sosial semalam, kata Budi Santoso tanpa tahu malu sambil meraih sendoknya lagi. Ia masih saja mengemas pesta mabuknya sebagai bakti sosial sambil mengeluh soal makanan. Kita semua tahu ini cuma latihan, ayolah fleksibel sedikit. Anissa mengepalkan tangannya. Orang ini bukan tentara, tapi pencuri uang rakyat. Kapten Iwan, catat. Mayor Jenderal Budi Santoso, tidak melaksanakan kewajiban sebagai komandan di masa siaga, kelalaian dalam tugas, dan pembangkangan. Saat Kapten Iwan mengeluarkan buku catatannya, wajah Budi Santoso memerah padam. Hei, Anissa, kau tahu aku lebih senior darimu berapa tahun? Beraninya anak kemarin sore menceramahiku. Kalau dihitung dari masa dinas, aku ini atasanmu. Coba saja kau banggakan masa dinasmu itu di depan tentara musuh. Sudah kubilang, siapkan pisau bedah, membuang daging busuk sepertimu adalah misiku hari ini. Setelah Anissa pergi, Budi Santoso yang tak kuasa menahan amarah membanting stick golfnya ke lantai. Lihat saja kau, Anissa, akan kubuat latihan hari ini kacau balau. Ia mulai menyusun alibi untuk menyalahkan kegagalan latihan pada kontrol Anissa yang berlebihan sambil dengan terpaksa mengenakan seragam tempurnya. Bagian 4. Duduk dengan angkuh di kursi ruang situasi, Budi Santoso meraih mikrofon dan berkata sambil menguap, Hei, bagian operasi, musuh sudah sampai mana? Lapor. Terdeteksi tanda-tanda infiltrasi pasukan khusus musuh di sektor Batalion Infanteri 12, lapor seorang perwira. Tanda-tanda? Hei, kalau belum pasti jangan lapor. Jangan buang-buang tenaga anak-anak. Oh ya, telepon dapur, tanyakan menu makan siang hari ini apa? Perang itu butuh tenaga, kan? Suasana tegang di bunker sama sekali tidak dipedulikannya. Laporan darurat. Komunikasi dengan pos jaga Batalion 12 terputus. Diperkirakan telah direbut musuh. Laporan panik dari operator komunikasi membuat mata Anissa berkilat. Segera kirim tim penyerbu. Garis pertahanan tidak boleh tembus. Namun, Budi Santoso hanya mendengus dan melambaikan tangan. Aduh, Ibu Panglima, tenang saja. Kabel komunikasi di sini sudah tua, sehari bisa putus berkali-kali. Paling digigit tikus. Tadi kan sudah lihat sendiri di bagian 2? Rompi anti peluru saja tidak ada. Masa kabelnya bagus? Biarkan saja. Nanti juga tersambung lagi. Dengan santai ia menggoyangkan kakinya, membuat Anissa semakin geram. Di layar utama bunker, setelah beberapa saat gambar bergaris, muncul tayangan dari dalam pos jaga Batalion 12 yang tadi komunikasinya terputus. Pemandangannya mengerikan. Di antara para prajurit yang diberi tanda merah tewas, komandan tim dari pihak lawan pasukan simulasi mengacungkan tanda V ke arah kamera. Di meja sebelah mereka, bukan peta operasi yang tergeletak, melainkan sisa-sisa sate dan botol-botol minuman keras. Anissa menggeram dengan suara rendah. Mayor Jenderal, tadi kau bilang kabelnya putus karena tikus? Aku lihat tikus-tikus itu sedang berpesta pora di sana. Budi Santoso ternganga, tak bisa berkata-kata. Pos itu adalah pos dari kompi yang komandannya adalah anak buah kepercayaannya yang sering memberinya upeti. Ini perang urat syaraf dari pasukan lawan. Anak-anak saya tidak mungkin begitu. Botol-botol itu semua rekayasa. Di depan bukti yang jelas pun, ia masih mencari alasan.
Anissa tanpa ragu memberi isyarat kepada Kapten Iwan. Panggil polisi militer. Seluruh personel pos itu masukkan ke pusat latihan pendisiplinan, dan Mayor Jenderal Budi Santoso, Anda saya bebas tugaskan. Mulai saat ini, komando saya ambil alih. Kata-kata itu menyulut emosi Budi Santoso. Apa? Bebas tugas? Siapa kau berani mengutak-atik satuanku? Kau tahu siapa orang-orang di belakangku? Budi Santoso berteriak seperti binatang buas dan melempar radio komunikasi di atas meja. Radio yang berat itu menyerempet pipi Anissa, menimbulkan suara keras. Cekarak. Kemudian ia mencabut tongkat komando yang tergantung di dinding dan mengayunkannya. Ini kerajaanku. Perempuan sok jago dari Kopassus beraninya. Bunker seketika diliputi ketakutan. Ini adalah pembangkangan dan penyerangan terhadap atasan dalam situasi siaga tempur. Darah segar mengalir dari pipi Anissa, menetes di sepanjang dagunya. Namun, ia tidak berkedip sedikit pun. Pemandangan itu justru membuatnya tampak seperti Dewi Perang. Budi Santoso, sudah diberi kesempatan pun kau sia-siakan. Di bagian pertama sudah kuperingatkan. Di mataku, kaulah musuh utamanya. Saat Anissa melangkah maju, Budi Santoso terhuyung mundur. Aura membunuh yang luar biasa. Penyerangan terhadap atasan dengan senjata, ditambah tindakan membantu musuh. Apa kau pikir para pejabat yang kau andalkan itu akan menemanimu di pengadilan militer? Anissa menatap Budi yang gemetaran seperti melihat serangga, lalu berbalik ke arah para perwira di bunker. Kalian dengar? Mulai sekarang, divisi ini saya ambil alih. Wakil Komandan segera ke Batalion 12, Kasiops rancang ulang 3 lapis garis penghadangan. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Laksanakan sekarang juga. Perintahnya yang tegas dan dingin membuat para perwira yang tadinya membeku langsung bergerak refleks. Siap, laksanakan. Para perwira itu bergerak seolah sudah lama menunggu. Naluri mereka memilih untuk mengikuti komandan yang tegas seperti Anissa daripada tali rapuh bernama Budi Santoso. Budi Santoso dibiarkan begitu saja di sudut seperti barang rongsokan. Setelah mengendalikan situasi, Anissa segera menuju lokasi. Setibanya di dapur lapangan Batalion 12 dengan tubuh penuh debu, pemandangan di sana lebih menyedihkan daripada pasukan sirkus yang ia lihat di bagian kedua. Truk pengangkut makan malam sudah datang, tapi piring para prajurit masih kosong. Hanya ini, mata Anissa berkilat tajam. Setelah diperiksa, ternyata uang yang dihabiskan Budi Santoso di tempat karaoke bersama para pejabat daerah dengan dalih bakti sosial adalah uang makan para prajurit ini. Di hadapan para prajurit yang menahan lapar, hanya ada nasi keras yang lebih banyak kerikilnya daripada beras dan kuah bening tanpa isi. Anissa mengaduk panci kuah dengan sendok besar, dasarnya terlihat jelas. Tak lebih dari air garam. Ia bertanya dengan sinis, juru masak. Apa kau memberi anjingmu makanan seperti ini? Kepala juru masak dan petugas logistik gemetar ketakutan. Bapak Mayor Jenderal Budi memotong anggaran dengan alasan ada kebutuhan dana khusus, Bu. Benar-benar keterlaluan. Saat komandannya menenggak whisky puluhan juta, prajuritnya makan kuah garam. Amarahnya memuncak, tetapi Anissa menahannya dan merangkul bahu seorang prajurit yang gemetar. Kapten Iwan, cairkan semua dana kegiatan dan dana taktis saya. Borong semua gerai makanan cepat saji di sekitar sini. Beli 300, tidak, 500 paket burger lengkap dengan minumannya. Kapten Iwan bertanya dengan kaget. Semua dana? Bu? Ya. Tidak ada kegiatan yang lebih penting daripada mengisi perut prajuritku. Laksanakan dalam 1 jam. Kalau terlambat, aku yang tanggung jawab. Keheningan di ruang makan pecah oleh isak tangis para prajurit. Seorang jenderal bintang 2 merogoh kocek pribadinya untuk membelikan makanan bagi prajuritnya. Sesuatu yang tak terbayangkan di era Budi Santoso. Burger pun tiba, dan setelah mengisi perut, para prajurit berkumpul di lapangan upacara. Tatapan Anissa yang berdiri di mimbar tidak lagi setajam saat ia menatap Budi Santoso, melainkan penuh dengan rasa iba dan tekad. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah permintaan maaf. Saya minta maaf. Maaf karena kalian harus bertemu dengan komandan yang tidak becus. Ia mengepalkan tangannya. Kalian tidak lemah. Hanya saja, pimpinan yang busuk telah mengikat tangan dan kaki kalian. Mulai hari ini, belenggu itu akan kulepaskan. Mereka yang merampas jatah makan kalian,
dan mengubah pengabdian kalian menjadi uang untuk mabuk-mabukan. Akan kuhabisi semua. Dengan mempertaruhkan karier militerku. Tatapan mata para prajurit mulai berubah. Bukan lagi kepasrahan, melainkan kepercayaan yang membara. Lapangan upacara yang dipenuhi bungkus burger yang diterbangkan angin kini dipenuhi oleh air mata haru dan sorak-sorai para prajurit. Hidup Ibu Panglima. Gema itu bukan sekadar sorakan, melainkan luapan amarah yang selama ini terpendam di bawah rezim Budi Santoso. Dari dalam kegelapan, Kepala Staf Personel, Letkol Yudi, mengangkat telepon dengan sinis. Pak Pangdiv, anak-anak sudah berbalik hanya karena sebungkus burger. Suasananya sekarang. Besok pun bisa terjadi kudeta. Terdengar umpatan Budi Santoso dari seberang telepon. Letkol Yudi tersenyum licik. Perang opini sudah terlambat. Tapi di militer, kegagalan operasi berarti kematian, kan? Saya sudah siapkan terapi fisik yang manjur. Letkol Yudi masuk ke sudut ruang operasi yang gelap. Di tangannya ada peta operasi penyeberangan sungai yang akan dibagikan besok. Opini publik tidak ada artinya di hadapan mayat. Ia mengeluarkan pena merah, dan dengan licik mengubah angka terakhir pada koordinat titik penyeberangan di sektor Charlie. Perbedaan 3 derajat, di atas peta, perbedaannya hanya seujung rambut, tetapi di Sungai Mahakam yang arusnya deras, itu adalah perbedaan antara zona aman dan pusaran maut. Anissa, kau beri mereka makan, aku akan beri mereka upacara pemakaman. Tanggung jawabnya ada pada komandan sepertimu. Markas ini kini berubah menjadi neraka yang dialiri intrik. Bukan lagi semangat korps. Bagian 5. Menjelang tengah malam, hujan semakin deras dan Sungai Mahakam mulai bergemuruh. Anissa, dengan seragam yang masih basah, berjaga di tenda darurat di tepi sungai. Di tangannya bukan lagi stopwatch seperti di bagian kedua, melainkan radio komunikasi. Di atas meja, buku catatannya bertuliskan dengan jelas, Budi Santoso, target eliminasi, air sungai yang keruh dan berputar-putar seolah mencerminkan kekacauan yang ditinggalkan Budi Santoso. Jika sungai ini tidak bisa diseberangi, reformasi pun mustahil. Ia menatap tajam air sungai yang hitam, bertekad. Malam ini, seseorang harus membayar harganya. Operasi penyeberangan sungai di tengah cuaca buruk ini nyaris seperti tindakan gila. Bahkan Kapten Iwan di sebelahnya mencoba mencegah. Ibu Panglima, jarak pandang 0, terlalu berbahaya. Tapi Anissa menggeleng. Musuh tidak akan menunggu hujan reda, lanjutkan. Ia mendirikan pos komando bukan di bunker yang nyaman, tetapi di tepi sungai yang becek. Komandan Zeni, pastikan semuanya aman. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dari seberang radio, terdengar suara gemetar. Siap. Kecepatan arus dan kedalaman air masih dalam batas aman untuk operasi. Koordinat tidak ada masalah. Namun, tidak ada yang tahu bahwa koordinat itu adalah jebakan maut yang telah dimanipulasi. Seluruh perahu, maju. Perintah singkat Anissa memecah suara hujan. Deru mesin perahu karet membelah kegelapan. Perahu-perahu itu dengan rapuh mulai menyeberangi Sungai Hitam. Sementara itu, di ruang kerja Pangdiv yang hangat, Budi Santoso kembali berpesta miras seperti di bagian pertama. Sial, di luar hujan deras begitu malah bikin selera minumku hilang. Letkol Yudi terkekeh sambil mengambil camilan. Tunggu sebentar lagi, Pak. Suara hujan itu akan segera berganti dengan jeritan. Saya sudah ubah koordinatnya ke arah timbunan besi tua. Kalau masuk ke sana, motor perahunya pasti hancur. Budi Santoso tertawa terbahak-bahak. Mempertaruhkan nyawa prajurit untuk mempertahankan jabatanku, lumayan juga. Kalau ada beberapa yang mati, Anissa pasti tamat. Beraninya dia mengusikku. Mata serakah Budi Santoso berkilat. Namun, di lapangan, suasana seketika berubah menjadi horor. Perahu nomor 4. Gerakannya aneh. Teriak Kapten Iwan. Anissa langsung meneropong. Sesuai rencana licik Letkol Yudi, baling-baling perahu tersangkut pada rongsokan besi di bawah air. Perahu itu berputar tak terkendali di tengah arus deras. Mesin tua yang perawatannya diabaikan oleh Budi Santoso mengeluarkan suara aneh lalu meledak. Peleton 3 terbalik. Terbalik. Radio komunikasi menjadi riuh. Tolong. Kami terseret arus. Air lumpur yang dingin menelan para prajurit. Tim SAR, tunggu apa lagi? Masuk sekarang. Bentak Anissa.
Komandan tim SAR berteriak dengan wajah cemas. Sisi siap. Mesinnya tidak mau menyala. Suku cadangnya tidak ada, sudah saya laporkan. Peralatan yang diabaikan Budi Santoso karena dananya diselewengkan kini menjadi penghalang di saat genting. Kuburan massal yang dikhawatirkan Anissa di bagian kedua menjadi kenyataan. Di bawah sorotan suar merah, satu persatu prajurit hilang ditelan air. Di depan mata, anak buahnya sekarat, sementara peralatan penyelamat hanyalah tumpukan besi tua. Mata Anissa berkilat penuh amarah. Sialan. Ia membanting teropongnya dan berlari ke arah sungai. Ibu Panglima, jangan. Kapten Iwan mencoba menahan, tapi Anissa sudah merobek seragam atasnya. Di balik kaos taktis hitamnya, terlihat otot-otot yang terbentuk dari latihan bertahan hidup ekstrem di Kopassus. Prajuritku, aku sendiri yang akan selamatkan. Tanpa ragu, ia terjun ke dalam sungai hitam yang bergemuruh. Inilah wujud tentara sejati, berbeda dengan para komandan busuk itu. Sungai hitam itu seolah membuka mulutnya, siap menelan para prajurit. Teriakan Kapten Iwan tak terdengar oleh Anissa. Anak buahku bukan tumbal. Ingatan akan latihan air es yang menguji batas kemampuan manusia saat di SAT, 81 Gultor Kopassus membangkitkan otot-ototnya. Anissa membaca arah arus dan berenang menyerong. Jarak pandang 0, tapi lambaian tangan putus asa para prajurit yang meminta tolong tertangkap oleh radarnya. Dengan satu tangan, ia menarik keras seorang sersan yang sudah lemas karena terlalu banyak minum air, dan dengan tangan lainnya, ia menampar pipi seorang prajurit muda yang panik untuk menyadarkannya. Buka matamu, panglimamu di sini. Kalian tidak akan mati. Teriakannya lebih keras dari suara guntur. Akhirnya, suara mesin terdengar dan perahu penyelamat mendekat. Perahu rongsokan yang di bagian 5 tidak bisa menyala. Anissa melempar para prajurit ke atas perahu seperti karung, sementara ia sendiri berpegangan pada pinggiran perahu, terengah-engah. Dari matanya, menetes hawa membunuh yang lebih pekat dari air sungai. Begitu menginjakkan kaki di darat, Anissa yang basah kuyup berjalan menuju perahu yang rusak. Di antara sobekan karet perahu, tertancap sebatang besi tua berkarat, dan di baling-balingnya terlilit jaring bekas. Ini bukan sekadar sampah. Ini lebih mirip jebakan yang sengaja dipasang. Komandan Zeni, panggilnya. Komandan Zeni berlari menghampiri. Siap, Ibu Panglima. Area ini, dalam laporanmu, kau sebut sebagai gundukan pasir dengan kedalaman yang aman. Anissa tidak menunggu jawaban. Ia melempar besi tua yang berhasil diangkat dari sungai ke tanah. Brak. Bahu Komandan Zeni tersentak. Apa besi tumbuh di atas pasir? Anissa segera membandingkan peta operasi di papan situasi dengan peta asli dari Badan Informasi Geospasial yang ia simpan di kantong anti-airnya. Garis kontur yang tumpang tindih itu tidak cocok. Seseorang telah dengan sengaja mengubah koordinat zona aman yang dangkal menjadi zona berbahaya yang penuh rongsokan. Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan berencana. Mereka mempertaruhkan nyawa prajuritku. Mata Anissa mendingin. Nalar rasionalnya kembali, tetapi amarah di dasarnya membara seperti lahar. Kapten Iwan, jaga kerahasiaan. Mulai sekarang, semua komunikasi di satuan ini akan aku sadap. Jangan sampai si Budi itu curiga. Siap. Bagaimana dengan penyebar petanya? Jangan panggil polisi militer, suruh intelijen yang menculiknya diam-diam. Aku sendiri yang akan menginterogasinya. Anissa menginjak tanah berlumpur dengan sepatu botnya yang basah. Lampu dari markas divisi di seberang sungai tampak berkilauan seperti mata iblis. Budi Santoso yang di bagian pertama berpesta pora dengan darah dan keringat prajurit, dan di bagian kedua nyaris mengubah markas menjadi kuburan massal, kini kebodohannya telah berevolusi menjadi percobaan pembunuhan. Budi Santoso, pangkat di pundakmu itu akan kucopot sendiri. Di ruang kerja Pangdiv, di atas meja tersaji whisky mahal dan sashimi tuna, Budi Santoso bersenandung sambil menenggak minumannya. Hah? Kudengar perempuan itu jadi seperti tikus basah. Sayang sekali tidak ada yang merekamnya. Letkol Yudi tersenyum licik sambil menuangkan minuman. Tenang saja, Pak, nanti akan saya sebarkan berita ke media, bahwa kecelakaan itu terjadi karena pemaksaan operasi penyeberangan yang tidak masuk akal. Anissa, perempuan itu, harus gantung seragam dan mengurus anak di rumah saja. Mereka yang di bagian 4 menertawakan Anissa yang membagikan burger,
kini berencana mengorbankan nyawa prajurit demi menyelamatkan diri. Di luar hujan telah reda, tetapi di hati nurani Budi Santoso, matahari tak akan pernah terbit. Ia tidak tahu, pisau yang lebih tajam dari sashimi yang sedang dikunyahnya kini mengincar lehernya. Dalam kegelapan, pembalasan dendam Anissa telah memulai hitungan mundurnya. Bagian 6. Fajar mulai menyingsing, tetapi udara di ruang komandan batalion terasa sedingin es. Di atas meja Anissa, tergeletak sobekan perahu dan peta palsu sebagai barang bukti. Di depannya, Kapten Bima gemetar ketakutan. Anissa tidak lagi berteriak. Gairah membara yang ia tunjukkan saat terjun ke sungai di bagian kelima kini telah berubah menjadi nalar yang dingin dan tajam. Menekan lawannya. Kapten Bima, aku sudah memeriksa log komputermu. Kemarin pagi, ada yang masuk menggunakan ID Letkol Yudi dan menimpa data koordinat. Wajah Kapten Bima pucat pasi. Itu perintah dari Letkol Yudi. Bu. Beliau memberikan ID dan kata sandi Bapak Pangdiv. Saya benar-benar tidak tahu. Saya kira hanya untuk menaikkan tingkat kesulitan latihan. Ia memohon dengan tatapan mata yang memelas. Anissa perlahan berdiri. Pilih. Menjadi anjing Budi Santoso dan tenggelam bersamanya, atau berdiri di pihak kebenaran dan menjadi pisau yang membedah borok busuk ini. Kapten Bima tahu, wanita di hadapannya ini tidak pernah main-main. Dengan suara gemetar, ia menjawab, saya akan bersaksi semuanya, Bu. Saya pasti akan membalas budi ibu yang telah menyelamatkan nyawa saya. Kapten Bima menundukkan kepalanya ke lantai. Anissa menatapnya dengan dingin, tunjukkan dengan tindakan, bukan kata-kata. Sekarang keluar dan lapor pada Letkol Yudi. Katakan padanya aku sedang stres berat mengurus kecelakaan ini, tidak sempat berpikir soal penyebabnya, dan hanya khawatir akan dicopot. Buat mereka lengah sepenuhnya. Siap. Laksanakan. Saya akan berakting dengan sempurna. Setelah Kapten Bima pergi, Anissa segera memanggil Kapten Iwan. Beritahu staf administrasi divisi. Hari ini pukul 19.00, aku akan mengadakan makan malam evaluasi operasi di ruang makan perwira. Budi Santoso dan seluruh stafnya wajib hadir. Kapten Iwan bertanya dengan heran. Saat ini Budi Santoso pasti sedang di atas angin. Kenapa ibu repot-repot makan bersamanya? Anissa tersenyum dingin. Perjamuan terakhir akan lebih meriah jika mewah, kan? Tepat saat dia akan membuka sampahnya, akan kupecahkan gelasnya. Siapkan menu kesukaannya. Pada waktu yang ditentukan, pintu ruang makan perwira terbuka dan Budi Santoso masuk dengan angkuh. Diikuti oleh Letkol Yudi dan para kroninya. Wajah Budi Santoso tampak berminyak. Wah, ibu panglima kita. Kukira kemarin jadi tikus basah, ternyata sudah pulih ya. Mentalnya memang sekelas Kopassus. Hahaha. Dengan sikap yang sama sekali tidak sopan, ia menarik kursi dan duduk. Kesombongan yang ia tunjukkan di bagian pertama telah kembali, matanya seperti serigala yang melihat mangsa. Anissa perlahan memutar gelas anggurnya. Anak buahku baru saja lolos dari maut, tapi sepertinya selera makan ayah mereka baik-baik saja. Budi Santoso mendengus. Ucapan ibu berlebihan. Tentara itu memang harus digembleng. Dan kalau mau jujur, yang memerintahkan penyeberangan sungai secara paksa kan ibu panglima sendiri. Yang hampir membunuh anak-anak itu bukan saya, tapi Ibu Jenderal, benar-benar memutarbalikkan fakta. Para perwira di sekitarnya terkikik, mendukung suasana. Anissa, sebagai jawaban, mengambil remote proyektor. Baik, akan kujelaskan. Siapa yang mendorong prajuritku ke jurang maut? Di layar, muncul peta dengan titik-titik merah. Ini peta asli yang dimiliki Zeni. Dan ini, layar berganti, menampilkan log data yang telah dimanipulasi. Adalah rencana pembunuhan kalian yang diubah sesaat sebelum latihan. Wajah Budi Santoso seketika menegang. Letkol Yudi yang panik menumpahkan gelas airnya. Memanipulasi peta operasi militer untuk menenggelamkan kawan sendiri. Ini adalah pengkhianatan di medan perang dan percobaan pembunuhan. Hardik Anissa membuat Budi Santoso tertawa paksa sambil melambaikan tangan. Ibu Panglima, hanya karena staf teknis melakukan kesalahan kecil, jangan dibesar-besarkan seperti aksi terorisme. Kesalahan? Kapten Bima, masuk. Atas panggilan Anissa, pintu terbuka dan Kapten Bima masuk dengan wajah pucat. Melihatnya,
Wajah Letkol Yudi menjadi pucat pasi. Bima. Beraninya kau. Bentak Letkol Yudi. Kapten Bima sempat tersentak, tetapi ia teringat tekadnya di bagian 6 untuk menjadi pisau kebenaran, lalu mengangkat kepalanya. Letkol Yudi yang menyuruh saya. Katanya perintah Bapak Pangdiv untuk menimpa koordinat. Beliau mengancam akan menghancurkan karir militer saya jika saya tidak menurut. Ruang makan diliputi keterkejutan. Letkol Yudi mengambil pisau stek di meja dan menyerang Kapten Bima. Tetapi para polisi militer yang sudah siaga langsung membekuknya. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Di tengah kekacauan itu, hanya Budi Santoso yang duduk membeku. Keringat dingin mengalir di dagunya. Ini jebakan. Sejak insiden pesta di tempat karaoke di bagian pertama, hingga saat komunikasi terputus di bagian 3, wanita itu selalu mengawasinya. Anissa perlahan mendekati Budi Santoso. Jangan harap bisa cuci tangan. Kau pikir bisa selesai dengan mengorbankan Yudi? Matanya lebih dalam dan gelap daripada sungai hitam di bagian kelima. Bukti? Perekam suara di brankasmu sudah cukup. Anissa mengeluarkan sebuah perekam suara dari sakunya dan menekan tombol putar. Hei, Yudi. Manipulasi petanya untuk menjebak si Anissa. Kalau ada kecelakaan, semua salah dia. Suara Budi Santoso menggema di seluruh ruang makan. Kebiasaanmu membunuhmu sendiri, kau tidak pernah menyangka rekaman yang kau buat untuk jaga-jaga justru jatuh ke tanganku, kan? Mata Budi Santoso kehilangan fokus. Mulai hari ini, Mayor Jenderal Budi Santoso dan semua yang terlibat ditangkap. Tuduhannya adalah pelanggaran perintah militer, penggelapan, dan percobaan pembunuhan. Sesaat setelah Anissa selesai berbicara, polisi militer memborgol Budi Santoso. Klik. Suara dingin logam memecah keheningan. Budi Santoso yang jatuh dari kursinya hanya bisa mengerang seperti binatang. Anissa menatapnya dengan dingin, mengulangi janji yang ia ucapkan kepada para prajurit di bagian 4. Mereka yang mengubah pengabdian kalian menjadi uang untuk mabuk-mabukan. Akan kuhabisi semua. Janji itu telah ditepati. Cairan kuning mengalir dari antara kedua kaki Budi Santoso, membasahi sepatu tempurnya. Sosoknya yang gagah saat berpesta pora di bagian pertama telah lenyap. Anissa. Tidak, Ibu Panglima. Tolong. Pikirkan anak istri saya. Ia merangkak, memeluk kaki Anissa dengan wajah penuh ingus. Anissa menatapnya dengan tatapan yang lebih dingin daripada saat ia terjun ke air lumpur di bagian kelima. Budi Santoso yang kukenal sudah mati. Yang ada di hadapanku sekarang hanyalah pencuri berseragam. Ia memberi isyarat dagu kepada polisi militer. Mayor Jenderal Budi Santoso ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan dan penyuapan. Geledah markas ini sampai ke dasarnya, temukan setiap rupiah yang ia selewengkan. Lepaskan. Hei, Anissa. Kau pikir kau akan selamat setelah ini? Teriakan putus asa Budi Santoso terputus saat pintu ruang makan ditutup. Wajah para perwira yang tersisa pucat seperti mayat. Anissa, dengan aura yang berbeda dari saat ia meminta maaf kepada para prajurit di bagian 4, berdiri di mimbar. Kalian dengar? Itulah akhir dari dewa yang kalian sembah. Ruang makan itu sunyi senyap. Mulai saat ini, bagi yang menyerahkan diri akan ada keringanan. Tapi bagi yang mencoba menutupi, akan kumasukkan ke sel sebelah Budi Santoso. Waktu kalian 3 menit. Atas ultimatum dinginnya, Kasiops dan Kasilog yang saling pandang akhirnya berlutut dan menangis. Bagian 7. Setelah pembersihan besar-besaran, suasana di markas berubah drastis. Yang pertama kali berubah adalah aroma dapur. Bau bahan makanan busuk yang biasa dipasok karena Budi Santoso mengambil keuntungan kini digantikan oleh aroma harum semur daging yang memenuhi lapangan upacara. Dari jendela ruang kerjanya, Anissa memandangi para prajurit yang sedang apel pagi. Penampilan mereka yang seperti tentara kalah perang di bagian kedua telah hilang, suara aba-aba mereka kini lantang dan penuh semangat. Namun, ekspresi Anissa masih kaku, Budi Santoso hanyalah ekornya, badannya masih bersembunyi di kegelapan. Sebelum embun pagi menguap, pikirannya sudah mempersiapkan pertempuran berikutnya. Lihat menu hari ini? Rendang sepuasnya. Berbeda dengan sorak-sorai para prajurit, udara di ruang kerja Pangdiv terasa berat.
Anissa telah membuang meja kayu mewah peninggalan Budi Santoso dan menggantinya dengan meja lipat lapangan yang sederhana. Kapten Iwan, bagaimana aliran dananya? Kapten Iwan menunjukkan tablet dengan wajah serius. Ini baru puncak gunung es, Bu. Setiap bulan ada dana masuk ke rekening pribadi Budi Santoso dengan kedok biaya jasa dari sebuah perusahaan bernama PT Cahaya Nusantara. Alamatnya kami cek, ternyata rumah kosong. Tipikal perusahaan fiktif. Dan di daftar Dewan Direksi perusahaan ini, ada indikasi keterkaitan dengan petinggi di Mabes TNI. Baunya tercium. Bau busuk yang sangat menyengat, kata Anissa. Matanya menyipit. Saat itu, telepon merah darurat di mejanya berdering. Peneleponnya adalah asisten personel Kepala Staf Angkatan Darat. Sesuatu yang sudah ia duga. Siap, dengan Panglima Korps 1, Anissa Rahman. Jenderal Anissa, sibuk bersih-bersih, Divisi 12 ya? Suara di seberang telepon terdengar licin. Jangan berlebihan. Kau tahu kan Mayor Jenderal Budi itu orangku? Kalau kau terlalu dalam mengorek, seragamu itu juga tidak akan aman. Damai itu kan lebih baik. Fleksibilitas yang Budi Santoso sebutkan di bagian pertama, kau juga harus belajar sedikit. Bujukan dan ancaman yang terang-terangan. Anissa tertawa kecil. Bapak asisten personel, dalam kamus saya, fleksibilitas hanya ada dalam taktik. Untuk korupsi, tidak ada kompromi. Saya tutup teleponnya. Begitu ia meletakkan gagang telepon, Kapten Iwan mendekat dengan wajah tegang, khawatir percakapan itu disadap. Saat itu, Komandan Polisi Militer yang baru kembali dari ruang interogasi masuk dengan tergesa-gesa. Ibu Panglima, situasinya aneh. Budi Santoso tidak mau bicara? Bukan, Bu. Budi Santoso ketakutan. Dia gemetaran sambil bilang, begitu saya buka mulut, keluarga saya akan mati. Ini sepertinya bukan kasus suap biasa. Ada sesuatu yang lebih besar menekannya. Laporan Komandan Polisi Militer benar. Di dalam ruang interogasi, Budi Santoso tampak sombong di luar, tetapi kakinya yang terikat di bawah meja gemetaran. Ketakutan akan kematian keluarganya yang ia sebutkan di bagian 8 sedang ia coba tutupi dengan kesombongan. Anissa melihat menembus pertahanan tipis itu. Kau pikir asisten personel itu akan menyelamatkanmu? Anissa menarik kursi dengan kasar dan duduk. Jangan salah. Telepon tadi bukan untukku, tapi untuk pengacara mereka yang siap membuangmu. Anissa membentangkan sebuah map di depan Budi Santoso. Tertulis jelas nama PT Cahaya Nusantara. Istrimu minggu lalu membeli tas Hermes, digesek dengan kartu kredit perusahaan ini. Tidak cukup dengan suap, penggelapan juga? Mau keluargamu ikut terseret? Pupil mata Budi Santoso bergetar hebat. Orang-orang yang ia andalkan ternyata sudah siap melompat dari kapal yang akan tenggelam. Aku akan lebih cepat dari mereka yang berusaha membungkammu. Kalau kau mau keluargamu selamat, katakan sekarang. Siapa dalangnya? Tawaran dingin Anissa meruntuhkan kesombongan Budi Santoso. Akhirnya, ketakutan mengalahkan kesetiaan. Sambil gemetar, Budi Santoso membuka mulut. BBM. Mereka menyelundupkan cadangan bahan bakar minyak untuk masa perang. Ini bukan sekadar penggelapan biasa. Ini adalah pengkhianatan yang memotong urat nadi keamanan negara. Mata Anissa menajam. Lokasinya? Di dalam zona demilitarisasi, pabrik tekstil tua di dekat perbatasan. Semuanya diatur oleh direktur. Truk penyelundup datang jam 11 malam. Direktur. Akhirnya petunjuk menuju otak kejahatan ini didapatkan. Begitu keluar dari ruang interogasi, Anissa memberi perintah kepada Kapten Iwan. Segera kumpulkan tim Alfa. Hubungi juga para purnawirawan dari SAT 81 Gultor. Kapten Iwan bertanya dengan kaget, Ibu mau melibatkan mereka dalam operasi tidak resmi? Lawan kita sekarang ini setara dengan kelompok teroris yang mempermainkan BBM militer. Kalau menggunakan pasukan reguler, kerugian akan besar. Keputusan Anissa dingin dan tepat. Musuh bersembunyi di zona demilitarisasi, sebuah area khusus. Untuk menjaga kerahasiaan dan memastikan keberhasilan serangan, ia membutuhkan pasukan elit yang bisa bergerak seperti perpanjangan tangannya sendiri. Targetnya, pabrik tua di perbatasan. Kita akan cabut jantung mereka. Nasihat Kapten Iwan yang penuh kekhawatiran tidak bisa mematahkan tekad Anissa.
Apa kita akan membiarkan para pengisap darah prajuritku itu lolos hanya karena alasan prosedur? Tanggung jawab ada padaku. Kembali ke pavilionnya, Anissa dengan gerakan yang terlatih mengenakan seragam tempur. Sosok di cermin bukan lagi seorang komandan bintang 2, melainkan agen elit SAT, 81 Gultor, Sersan Mayor Anissa Rahman, dengan tatapan mata yang sama seperti dulu. Ia tidak mengambil senapan serbu pindad SS-2 sebagai senjata utama, melainkan pisau lipat dan tongkat teleskopik. Pertempuran di gudang BBM, suara tembakan tidak hanya akan memancing perhatian pasukan perbatasan, tetapi juga bisa menyebabkan ledakan besar. Malam ini, perburuan senyap akan dimulai. Di tengah kegelapan pekat, hanya layar hijau dari kacamata malam yang menerangi dunia. Anissa dan 10 anggota tim khususnya bergerak seperti hantu. Memasuki keheningan zona demilitarisasi, sebuah pabrik tua raksasa seperti monster muncul di hadapan mereka. Masuk, dengan satu isyarat tangan dari Anissa, para anggota tim melompati pagar dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Dari celah pintu besi yang berkarat, tercium bau minyak yang menyengat bersamaan dengan secercah cahaya. Sarang para parasit yang menggerogoti keamanan negara. Anissa menggenggam pisaunya, menahan napas. Sensasi yang sama seperti saat ia terjun ke sungai di bagian kelima, bahkan lebih mendebarkan, mengalir di punggungnya. Inilah saatnya penghakiman. Bagian 8. Angin lembab dan bau minyak yang memuakan masuk melalui jendela pecah pabrik tua. Anissa dan tim khususnya bergerak menyatu dengan kegelapan. Dari dalam pabrik, terdengar suara mesin dan secercah cahaya memecah keheningan. Tunggu. Anissa memberi isyarat agar timnya berhenti. Ia bersembunyi di balik drum-drum berkarat dan mengamati bagian dalam. Di dalam gudang besar, 2 truk tangki militer terparkir, dan di sebelahnya berjejer truk-truk sipil. Sekitar 10 orang sedang memompa bahan bakar dari truk militer ke truk sipil. Cepat kerjanya. Kalau target hari ini tidak tercapai, kita semua bisa mati di tangan direktur. Teriak seorang pria bertubuh besar yang sepertinya mandor. Rambut cepak, lengan penuh tato. Mereka bukan pencuri biasa, melainkan preman bayaran yang terlatih. Target teridentifikasi. Pencurian BBM sedang berlangsung. Musuh 12 orang, diperkirakan membawa senjata tajam. Anissa mengetuk radionya 2 kali. Di sebelahnya, Kapten Iwan memberi isyarat mata, menanyakan waktu untuk menyerbu. Anissa tetap tenang. Menangkap basah mereka penting, tetapi yang lebih penting adalah menangkap dalangnya. Instingnya mengatakan mereka bukan pencuri biasa. Hei, mandor, kenapa lambat sekali? Kiriman kali ini untuk dana kampanye, jadi cepat selesaikan. Suara seorang pria terdengar kesal. Tenang saja, Pak Manajer, di sini dekat sekali dengan perbatasan. Jangankan Panglima Korps, kakeknya pun tidak akan tahu. Lagi pula, orang-orang di atas sudah mengamankan semuanya, kan? Pria yang dipanggil manajer itu tersenyum licik dan mengeluarkan sebatang rokok. Cetik. Nyala korek api menerangi kegelapan. Berbahaya, di tempat yang penuh uap bahan bakar, api sama saja dengan bunuh diri. Mata Anissa menajam. Tidak bisa ditunda lagi. Ia mengambil sebuah baut besi di dekat kakinya. Tang. Baut itu menghantam tiang baja di seberang, menimbulkan suara nyaring. Apa itu? Suara apa itu? Saat perhatian para preman teralihkan, Anissa sudah melesat seperti macan kumbang. Targetnya adalah si manajer yang memegang api. Dalam sekejap, Anissa sudah di depannya, memelintir pergelangan tangannya. Argeh. Korek api itu jatuh sebelum menyentuh lantai, tendangan sepatu bot Anissa membuatnya melayang jauh. Disusul dengan sikutannya. Bak. Manajer itu tersungkur tanpa bisa bernapas. Siapa kalian? Polisi ya? Atau tentara? Habisi mereka. Teriak si mandor sambil mengambil sebatang pipa besi. Para preman lain dengan kunci Inggris dan balok kayu menyerang dengan beringas. Lumpuhkan semua. Perintah dingin Anissa diikuti dengan serbuan tim khusus dari kegelapan. Gudang sempit itu seketika menjadi medan pertempuran. Kapten Iwan menghantam perut lawan dengan lututnya, lalu membanting lehernya ke lantai. Krak. Terdengar suara tulang patah yang mengerikan. Tim khusus melumpuhkan para preman itu dengan mudah. Anissa dikepung. Si mandor dan 2 orang bertubuh besar mengelilinginya. Perempuan sialan? Cari mati ya.
Si mandor mengayunkan pipa besinya sekuat tenaga. WUSSS. Suara angin terdengar, tetapi Anissa sudah tidak di sana. Ia merunduk, menghindari serangan, sambil mengeluarkan tongkat teleskopik dan menghantam tulang kering lawannya. AKH. Saat lawannya berlutut, Anissa berputar dan melayangkan tendangan tinggi ke pelipisnya. Buk! Pria besar itu tumbang seperti pohon. Satu orang tersisa mundur ketakutan, tetapi Anissa tanpa ampun menghantam ulu hatinya hingga pingsan. 5 menit. Itulah waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri pertempuran. Anissa, dengan napas terengah-engah, menghampiri manajer yang tergeletak. Ia menarik kerah bajunya. Kau dipanggil, manajer, kan? Siapa direktur yang kalian layani? Pria itu meludahi darah sambil tertawa mengejek. Kau salah cari gara-gara. Kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya kalau tahu siapa aku. Cerita lama. Budi Santoso juga bilang begitu. Sekarang dia di sel. Anissa tidak menjawab. Ia mengambil ponsel pria itu yang terjatuh. Layarnya terkunci. Tanpa ragu, ia menarik ibu jari pria itu dan menempelkannya ke sensor sidik jari. Tring. Kunci terbuka. Daftar panggilan terakhir memenuhi layar. 3 huruf, direktur terpampang di layar. Anissa, dengan insting bahwa ia telah memegang kunci utama, menekan tombol panggil. Nada sambung tidak berlangsung lama. Halo, manajer? Sudah beres? Kiriman kali ini untuk dana pemilu jadi jangan sampai ada yang tersisa. Suara di seberang telepon terdengar angkuh dan penuh dengan keserakahan. Anissa menyunggingkan senyum dingin. Rahang manajer Anda patah, jadi tidak bisa melapor. Bagaimana kalau saya? Panglima Korps 1 Anissa Rahman. Yang melapor. Direktur. Terdengar napas berat dari seberang telepon. Anissa Rahman. Sebuah nama terlintas di benak Anissa. Seorang mantan jenderal yang setelah pensiun langsung terjun ke politik dan menjadi dalang berbagai skandal korupsi alutsista, Surya Prawira. Dari suaranya, saya langsung tahu. Bapak Surya Prawira, kan? Saat rapat dengar pendapat di Komisi Perpolan DPR dulu, Anda bilang tentara itu cukup diberi makan dan pakaian seadanya. Ternyata uang yang Anda curi adalah jatah BBM prajurit saya? Atas provokasi Anissa, Surya Prawira menggeram. Anissa, sepertinya kau tidak sadar situasi. Kau tahu di mana ini? Yang kau sentuh bukan sarang lebah, tapi bom. Kalau meledak, kau sendiri yang akan hancur. Bom? Bom itu akan dengan senang hati kuledakkan. Akan kubuat kalian menyesal telah mencuri pajak rakyat yang merupakan darah dan keringat prajuritku. Tunggu saja dengan borgol di tangan Anda, perempuan gila ini. Anissa memutus telepon di tengah umpatan Surya Prawira. Ujung jarinya bergetar. Ini bukan rasa takut. Ini adalah sensasi perburuan yang lebih mendebarkan dari yang ia rasakan di bagian 9. Mereka panik. Bukan karena ekor seperti Budi Santoso yang tertangkap, tetapi karena jantung mereka telah terekspos. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Kapten Iwan, panggil Anissa. Kapten Iwan yang masih terpana segera berlari menghampiri. Segel lokasi ini dan kumpulkan semua barang bukti. Buku catatan, hard disk, ponsel mereka semua. Jangan sampai ada satu debu pun yang tersisa. Kalau Budi Santoso itu daging busuk, mereka ini virus yang hidup di daging itu. Malam ini, tali kekang mereka akan kita rebut. Anissa melangkah keluar dari pabrik tua. Matahari yang terbit menembus fajar menerangi zona demilitarisasi, tetapi perangnya baru saja dimulai. Tunggu aku. Surya Prawira. Kekuasaan yang kau genggam itu akan kuhancurkan dengan keadilan yang lebih kuat. Tatapan matanya lebih dalam dan tajam daripada saat ia menangkap Budi Santoso di bagian 7. Bagian 9. Keesokan paginya, markas besar menjadi medan perang. Perang media tanpa suara tembakan. Di layar berita, tampak manajer dengan perban di seluruh tubuhnya duduk di kursi roda sambil menangis buaya. Panglima Korps itu menendang kepala saya dengan sepatu botnya. Kami hanya tersesat. Seorang pembawa berita dengan wajah serius melanjutkan, laporan eksklusif. 2 sisi wajah Letnan Jenderal Anissa Rahman, yang diagung-agungkan sebagai pahlawan. Dugaan penganiayaan massal terhadap warga sipil semakin meluas. Serangan balik dari Surya Prawira. Ia, sebagai seorang politisi,
Tahu betul bahwa opini publik lebih menakutkan daripada hukum. Bajingan. Apa mereka itu manusia? Teriak Kapten Iwan, nyaris menghancurkan televisi. Kalau kita rilis video bukti yang kita punya, semua akan berbalik. Saya akan segera minta hak jawab. Namun, Anissa hanya menatap dingin keluar jendela. Ekspresinya setenang batu karang di tengah badai. Jangan terpancing. Itulah yang mereka mau. Mereka mau kita kehilangan akal sehat dan bertindak gegabah. Mereka sedang mengulur waktu untuk merekayasa bukti. Anissa sudah membaca langkah Surya Prawira selanjutnya. Saat itu, pintu ruang kerjanya didobrak dan para petugas dari Inspektorat Jenderal masuk. Inspektur yang memimpin menunjukkan surat perintah. Letnan Jenderal Anissa Rahman, Anda ditangkap atas tuduhan penganiayaan warga sipil dan penyalahgunaan wewenang. Lepaskan pangkat Anda dan ikut kami. Kapten Iwan mencoba menghalangi, tetapi Anissa menahannya. Dengan tatapan yang sama tajamnya seperti saat ia menghadapi Budi Santoso di bagian pertama, ia berjalan perlahan. Mari. Tapi ingat baik-baik, yang kalian borgol saat ini bukan saya, tapi hati nurani terakhir dari Tentara Nasional Indonesia, dan akibatnya akan sangat mahal. Inspektur itu terintimidasi oleh tatapan Anissa, menghindari kontak mata sambil tetap memborgolnya dengan alasan prosedur. Melihat mobil tahanan yang menjauh, Kapten Iwan menelan ludah, udara di ruang pemeriksaan terasa dingin. Inspektur mengabaikan inti masalah, yaitu penggelapan alutsista, dan terus mencecar Anissa soal pelanggaran etika. Letnan Jenderal, benarkah Anda melakukan kekerasan terhadap warga sipil? Katanya Anda memukul sendi mereka dengan tongkat teleskopik. Kekerasan? Mereka itu gerombolan gangster yang mencoba membunuh anak buah saya. Apa di matamu mereka terlihat seperti warga sipil yang baik? Hardik Anissa sambil menggebrak meja. Hentikan omong kosong ini dan keluarkan buku catatannya. Catatan transaksi BBM yang kurebut. Kalian sitakan? Di situ tertulis siapa dalang di baliknya. Atas hardikannya, mata inspektur itu bergetar. Ia berbohong tanpa mengubah raut wajahnya. Sayangnya, barang bukti tersebut hilang saat proses registrasi. Artinya, buku catatan itu tidak ada. Anissa tertawa sinis. Tidak ada? Suruhan Surya Prawira, ya? Benar-benar bergerak sistematis. Ia sadar, ini bukan ruang interogasi, melainkan kuburan yang disiapkan untuknya. Mereka akan memecatnya, bahkan mengadilinya di pengadilan militer untuk membuatnya tak berdaya. Saat waktu istirahat, Anissa dengan santai meminta izin ke toilet. Para penjaga, menganggapnya sudah terpojok, mengizinkannya tanpa banyak curiga. Di dalam toilet, Anissa menyalakan keran air untuk membuat suara bising, lalu mengaktifkan sebuah chip mikro yang tersembunyi di kerah bajunya. Sebuah saluran komunikasi rahasia dari zaman Kopassus. Kapten Iwan, lapor situasi. Terdengar suara Kapten Iwan yang bercampur suara statis. Maaf, Bu. Mereka lebih cepat. Data di ruang server sudah diformat ulang. Semua data yang berhubungan dengan Budi Santoso lenyap. Suara Kapten Iwan terdengar putus asa, tapi Anissa tetap tenang. Belum berakhir. Ingat manajer yang kulumpuhkan di bagian 10? Sebelum menyerahkan ponselnya, aku sudah menukar kartu SIM-nya. Kartu SIM yang asli ada di dalam botol minumku. Napas Kapten Iwan tertahan. Kartu as yang paling menentukan masih ada di tangan Anissa. Di dalam sini ada bukti aliran dana mereka dan siapa saja petinggi yang terlibat. Aku harus menyerahkannya padamu. Suara Anissa penuh tekad. Aku dapat info, malam ini jam 12 aku akan dipindahkan ke penjara militer. Rutenya lewat tol Jagorawi. Di dekat pintu keluar Cibubur, kecepatan akan melambat. Kita bertemu di sana. Berbahaya. Bu. Mereka tidak akan diam saja. Aku tahu, tapi aku tidak bisa pasrah begitu saja. Kita akan lakukan operasi senyap. Setelah memutus komunikasi, ia menatap matanya di cermin. Bukan mata mangsa, melainkan mata seorang pemburu. Di tengah kegelapan pekat, iring-iringan mobil tahanan melaju menembus hujan. Lampu jalan yang terpantul di genangan air tampak seperti bercak darah. Keheningan sebelum badai menyelimuti mobil. Pupil mata Anissa yang sedang mengukur waktu seketika membesar. Dari arah berlawanan, sebuah truk besar tanpa lampu depan melaju kencang melintasi pembatas jalan. Ini bukan kecelakaan biasa,
Ini jelas percobaan pembunuhan. Banting setir, teriak Anissa, tapi sudah terlambat. Braa. Dengan suara logam yang mengerikan, dunia terbalik. Truk itu sengaja menabrak tepat di kursi belakang tempat Anissa duduk. Mobil sedan itu terguling di jalan tol sebelum akhirnya ringsek menabrak pagar pembatas. Mobil pengawal tak sempat berbuat apa-apa. Hujan masuk melalui badan mobil yang robek, bau mesiu dan anyir darah memenuhi udara. Sopir dan inspektur tak bergerak. Gerombolan Surya Prawira tidak hanya ingin menghancurkan bukti, tetapi juga membungkam saksi. Kesadaran yang mulai kabur ditarik kembali oleh insting bertahan hidup. Anissa mengelap darah di keningnya dan menilai situasi. Pastikan dia mati, kalau masih bernapas, habisi. Terdengar suara kejam dari luar. Mereka datang untuk memastikan kematiannya. Pintu mobil yang ringsek tidak bisa dibuka. Anissa merayap keluar melalui jendela yang pecah. Di tengah hujan, 4 pria berjas hujan hitam dengan pipa besi dan golok mengepungnya. Tidak ada senjata. Tapi ia adalah senjata manusia terkuat di Indonesia. Anissa memungut pecahan tajam dari badan mobil dan menggenggamnya. Disuruh Surya Prawira, ya? Saat ia terhuyung berdiri, para pria itu mendekat sambil tertawa mengejek. Saat itu, mata Anissa berkilat seperti binatang buas. Ia menusuk ulu hati pria terdepan dengan pecahan mobil, lalu merebut pipa besi yang dijatuhkannya. Sudah siap masuk neraka? Wajahnya yang berlumuran darah dan air hujan memancarkan hawa membunuh yang dingin. Bagian 10. Anissa mencengkeram erat pecahan mobil di tangannya, napasnya terengah-engah, darah mengucur deras dari luka tusuk yang didapatnya di bagian 12, namun tatapan matanya tetap setajam elang. Saat para penyerang hendak melancarkan serangan terakhir, raungan mesin dan sorot lampu depan menyilaukan mereka. Minggir! Kapten Iwan dengan motor gedenya menerobos kerumunan itu. Ia memutar motornya, menggunakan roda belakang untuk menyapu para penyerang. Ibu Panglima, pegang! Teriaknya sambil mengulurkan tangan. Anissa, menahan sakit, menyambut tangannya dan melompat ke jok belakang. Laporan nanti saja. Tancap gas. Deru mesin menelan suara hujan. Mereka berdua berhasil meloloskan diri. Para anjing suruhan Surya Prawira hanya bisa mengumpat di tengah kubangan lumpur. Mereka tiba di sebuah bengkel mobil tua di pinggiran Bekasi. Dari luar tampak seperti tumpukan rongsokan, tetapi salah satu kontainernya adalah rumah aman rahasia yang dikelola oleh rekan-rekan purnawirawan Kopassus. Anissa duduk di ranjang darurat, menjahit lukanya sendiri. Tanpa bius, jarum menembus kulitnya, tapi ia tak bersuara sedikit pun. Luka ini lebih parah dari saat ia menyerbu gudang BBM di bagian 9, tetapi dendam mematikan rasa sakitnya. Ibu Panglima, ibu harus lihat ini, panggil Sersan Mayor Purnawirawan Bakhtiar dengan wajah serius. Ia meninggalkan pekerjaannya dan langsung datang begitu menerima panggilan Anissa. Ponsel yang kita amankan di bagian 10 bukan ponsel sekali pakai biasa. Ini adalah buku kas mereka. Bakhtiar mengetik di papan ketik, berkas-berkas terenkripsi terbuka. Bingo. Ini berkas asuransi yang ditinggalkan si manajer sebelum mati. Rincian penyelundupan alutsista oleh Surya Prawira ke negara tetangga dan aliran dananya ke direktur utama, semuanya lengkap. Layar dipenuhi catatan transaksi gelap. Kapten Iwan berdecak. Ini skandal yang bisa mengguncang pemerintahan. Tapi Anissa memotongnya. Ya, dan mereka akan memutarbalikannya sebagai rekayasa, sama seperti saat mereka menjebakku di bagian 11. Ia menunjuk jadwal pengiriman di sudut layar. Kita akan menyemen lubang tikus mereka. Bukan dengan surat perintah, tapi tangkap basah. Hari He yang tertera di layar adalah malam ini. Surya Prawira pasti sedang bersulang sekarang. Mengira aku sudah tewas dalam kecelakaan di bagian 12. Anissa, dengan lengan diperban, mengambil senapan serbu. Hawa dingin logam yang akrab di tangannya membangkitkan semangat tempurnya. Kapten Iwan tampak cemas. Ibu Panglima, polisi militer dan polisi sudah menyebar di mana-mana, menerobos dari depan tidak mungkin. Anissa tersenyum tipis. Senyum itu bukan milik seorang jenderal bintang 2, melainkan milik seorang agen legendaris Kopassus, Anissa Rahman. Siapa bilang kita akan lewat depan? Kita ini hantu? Kita akan melaksanakan operasi dengan satuan yang tidak terdaftar. Malam ini, pelabuhan Tanjung Priok akan menjadi kuburan mereka.
Bakhtiar dan para purnawirawan lainnya dalam diam mengenakan perlengkapan taktis hitam mereka. Tatapan mereka sudah seperti predator yang memasuki arena berburu. Kegelapan pekat menyelimuti pelabuhan Tanjung Priok. Hujan deras adalah kondisi sempurna bagi para hantu. Anissa dan timnya, dengan seragam taktis hitam, menyusup di antara tumpukan kontainer. "Awas, penembak jitu arah jam 3, bisik Kapten Iwan." Anissa membalas dengan isyarat tangan. Bakhtiar dengan senapan runduk berperdamnya melumpuhkan target. Tup, suara peluru yang teredam, bahkan nyaris tak terdengar di tengah hujan. Di atas geladak kapal, para tentara bayaran asing bersenjatakan senapan serbu AK-47 berjaga dengan waspada. Bukan preman lokal, mereka menyewa tentara bayaran swasta. Anissa terkejut dengan skala operasi mereka, tapi yang ia rasakan bukanlah takut, melainkan gairah. Ia memanjat tangga tanpa suara dan bersembunyi di bayang-bayang kontainer. Dari dalam kegelapan, pisaunya berkilat. Ia melumpuhkan seorang tentara bayaran dengan menekan arteri karotisnya, lalu dengan cepat menyembunyikan tubuhnya. Target, ruang kemudi, sudah di depan mata. Melalui jendela, terlihat wajah licin Surya Prawira. Ia sedang bersulang whisky mahal dengan kapten kapal. Hahaha. Rasa minumannya nikmat sekali malam ini. Setelah dapat laporan perempuan sialan itu tewas dalam kecelakaan, bebanku serasa hilang. Surya Prawira tertawa terbahak-bahak. Anissa itu, sehebat apapun dia, tetap saja di bawah kendali Bapak Presiden, kan? Suara tawa menjijikkan mereka terdengar menembus hujan. Anissa, dengan mata yang dingin, meletakkan jarinya di pin granat kejut, tertawalah sepuasnya. Itu akan jadi tawa terakhir kalian. Ia mencabut pinnya. Blar. Granat kejut meledak, mengubah bagian dalam ruang kemudi menjadi neraka putih. Sebelum jeritan mereda, Anissa sudah menerobos masuk lewat jendela. Sepatu botnya menghancurkan rahang kapten kapal, dan popor senapannya menghantam wajah pengawalnya. Ini berbeda dengan penyusupan senyap di bagian 13. Ini saatnya melumpuhkan dengan kekerasan mutlak. Ia mencengkeram kerah pria yang mencoba kabur. Surya Prawira. Bagaimana bisa? Di hadapan pria yang ketakutan itu, Anissa berbisik dingin. Kau kira aku mati di kecelakaan itu? Sayangnya, neraka menolakku. Surya Prawira gemetar hebat. Dialah yang memerintahkan untuk memastikan kematian Anissa di lokasi kecelakaan. Hantu. Kau hantu. Anissa mencengkeram kerahnya, mengangkatnya, dan membantingnya ke dinding. Ya, aku arwah para prajurit yang mati sia-sia karena ulahmu. Surya Prawira dengan panik mencoba meraih dompetnya. Uang. Di rekening Swiss ada miliaran. Semua untukmu. Mata Anissa menyipit dingin. Apa uang itu setara dengan darah prajuritku? Saat itu, terdengar teriakan panik Kapten Iwan dari radio. Ibu Panglima, mereka membawa senjata berat. Pintu sebentar lagi jebol. Terdengar suara las dari luar. Surya Prawira gemetar seperti akan kencing di celana. Anissa dengan tenang mengambil mikrofon di ruang kemudi dan menyalakan siaran ke seluruh kapal. Suaranya sama tegasnya seperti saat ia menentang asisten personel di bagian 8. Kepada semua tentara bayaran di kapal ini. Bos kalian, Surya Prawira, ada di ujung pisaiku. Begitu kalian masuk, leher orang ini akan kusayat dan kubuang ke laut. Suara bising di luar seketika berhenti. Anissa memanfaatkan jeda itu untuk mengutak-atik panel komunikasi. Inilah saatnya membalikkan keadaan. Bakhtiar, siap? Tanya Anissa. Bakhtiar yang sedang sibuk dengan laptopnya di sudut mengacungkan jempol. YouTube, Facebook, sampai siaran televisi nasional, semua sudah diretas. Siap siaran langsung. Lensa kamera ponsel mengarah ke Anissa. Seragam sobek, wajah berlumuran darah, penampilan yang sama gagahnya seperti saat ia berdiri di depan para prajurit di bagian 4. Selamat malam, rakyat Indonesia. Saya Letnan Jenderal Anissa Rahman, yang kalian kira sudah tiada. Di seluruh ponsel dan layar televisi di Indonesia, wajahnya muncul secara paksa. Interogasi langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia dimulai. Anissa mencengkeram keras Surya Prawira dan mendorong wajahnya ke depan kamera. Lihatlah. Ini wajah orang yang menyelewengkan dana rompi anti peluru prajurit kita untuk membeli kapal pesiar mewah.
Surya Prawira meronta, tetapi tak bisa melawan cengkeraman Anissa. Dengan satu tangan, Anissa meraih tuas pembuka tangki pemberat kapal. Kalau tuas ini kutarik, kapal ini akan tenggelam. Pilih. Mati di dasar laut yang dingin, atau bicara jujur dan membusuk di penjara. Di hadapan kematian, pupil mata Surya Prawira melebar. Demi bertahan hidup, ia mulai bicara. Anggota DPR, Bapak Susilo, semua rencananya. Mayor Jenderal Budi juga hanya pionnya. Teriakan Surya Prawira menggema di seluruh ruang keluarga di Indonesia. Puncak dari semua kebusukan yang dimulai dari bagian pertama akhirnya terungkap. Kolom komentar dan media sosial meledak. Dari luar kapal, terdengar suara helikopter dan peringatan dari tim khusus polisi air. Letakkan senjata dan menyerah. Para tentara bayaran kehilangan semangat tempur dan melarikan diri. Anissa akhirnya melepaskan tangannya dari tuas. Ia menang. Tapi ini bukan akhir, melainkan awal dari perang yang lebih besar. Saat ketegangan mereda, rasa sakit dari luka akibat kecelakaan di bagian 12 dan pertempuran di bagian 9 menyerangnya sekaligus. Tapi Anissa tidak tumbang. Matahari yang terbit di ufuk timur mirip dengan cahaya harapan yang ia lihat bersama para prajuritnya di bagian 4. Pintu didobrak, Kapten Iwan masuk dan memapahnya. Ibu Panglima, Anissa menepuk bahu ajudannya yang menahan tangis sambil tersenyum bercampur darah. Jangan menangis, Kapten Iwan. Tentara pemenang tidak menangis. Pulang nanti, buatkan aku mie instan. Aku lapar. Bagian 11. Indonesia gempar. Kata kunci pencarian nomor 1 hingga 10 didominasi oleh Anissa Rahman, Susilo, dan skandal korupsi alutsista. Rakyat turun ke jalan, menuntut perlindungan bagi sang ibu jenderal. Namun, kartel kekuasaan begitu kuat. Segera setelah siaran langsung, kantor Bapak Susilo melancarkan serangan balasan. Mereka memperkuat narasi yang sama seperti di bagian 11, bahwa Anissa mengalami gangguan jiwa. Kegelapan seharusnya tidak bisa mengalahkan cahaya, tetapi mereka sudah siap menutupi cahaya dengan kegelapan. Ini adalah serangan teror deepfake yang memanfaatkan teknologi AI canggih, kata Susilo sambil menangis buaya di konferensi pers. Letnan Jenderal Anissa Rahman yang otaknya terganggu akibat kecelakaan lalu lintas, diliputi delusi, menculik warga tak berdosa dan menciptakan kekacauan nasional. Media massa menelannya mentah-mentah, mengejutkan. Letnan Jenderal Anissa merencanakan kudeta, pengakuan Surya Prawira hasil siksaan, kebenaran seketika berubah menjadi lumpur. Sesuatu yang besar dan busuk yang dikhawatirkan Anissa di bagian 8 akhirnya menunjukkan wujudnya, siap menelannya. Di layar berita televisi, tulisan Anissa Rahman, pemimpin pemberontakan terus berulang bersama video deepfake yang telah dimanipulasi. Racun yang disebar Susilo di bagian 14 telah melumpuhkan seluruh Indonesia. Di dalam kontainer bengkel, Kapten Iwan yang tak kuasa menahan amarah menggebrak meja. Bajingan-bajingan itu. Mereka tidak mengirim polisi militer, tapi pembunuh bayaran. Kalau tertangkap, kita akan dibunuh tanpa pengadilan. Anissa. Sambil dengan tenang membongkar pasang senapan serbu, Pindad SS2-nya, menjawab dengan suara dingin, pengadilan itu di ruang sidang. Kita sekarang di medan perang. Ia menunjuk peta, merencanakan serangan ke leher Susilo. Saat mereka hendak bergerak ke gedung DPR untuk membuka kedoknya, Bakhtiar berteriak, Ibu Panglima. Dia bergerak. Bukan ke DPR, tapi ke Bandara Soekarno-Hatta. 30 menit lagi jet pribadinya ke Swiss akan lepas landas. Gerakan Anissa terhenti. Swiss. Kabur ke luar negeri dan menunggu masalah ini dilupakan. Matanya berkilat tajam. Begitu dia melewati perbatasan, kebenaran akan terkubur selamanya. Hentikan dengan cara apapun. Semua naik. Jalan raya yang penuh pemeriksaan tidak mungkin dilewati. Tapi Anissa hafal seluk-beluk bandara seperti rumahnya sendiri. Kita lewat gorong-gorong bawah tanah. Memang bau, tapi tahan saja. Menembus kegelapan yang berbau busuk dan memotong pagar di pinggir landasan pacu, mereka menyusup ke terminal VIP seperti hantu. Di kejauhan, tampak Susilo di depan tangga pesawat pribadinya, tertawa di telepon. Ya, Pak Presiden? Deepfake itu manjur sekali. Anissa sekarang jadi musuh rakyat. Selagi saya minum anggur di Swiss, dia pasti akan mati dengan sendirinya. Suara sombongnya terbawa angin. Anissa memberi isyarat mata kepada Kapten Iwan.
Kapten Iwan mencabut pin granat kejut dan melemparnya. Blar, kilatan putih yang menyilaukan, dan teriakan Susilo memecah keheningan landasan pacu. Sekarang, dari dalam asap, tim Anissa menyerbu dan melumpuhkan para pengawal dalam sekejap. Tidak ada suara tembakan. Hanya suara tulang patah dan jeritan. Kepala pengawal Susilo yang bertubuh raksasa menghadang, tapi Anissa tidak berhenti. Insting buasnya seperti saat di pabrik tua di bagian 9 bangkit kembali. Ia menepis pisau lawannya dengan tangan kosong, memelintir lengannya, dan membantingnya ke aspal. Argha. Setelah kepala pengawal pingsan, Susilo gemetar ketakutan. Jajangan mendekat. Hak imunitas. Anissa mencengkeram kerahnya dan menyeretnya ke pagar tangga pesawat. Imunitas? Saat kau mencoba membunuhku dengan deepfake di bagian 14, imunitasku juga ikut terkubur. Kau bukan anggota dewan, kau pengkhianat negara. Saat itu, sirene meraung dan puluhan mobil polisi militer mengepung landasan pacu. Sorot lampu yang kuat menyorot mereka. Tembak! Tembak teroris gila itu, teriak Susilo, seolah melihat bala bantuan. Ratusan moncong senjata mengarah pada Anissa. Tapi ia tidak mundur. Dengan pistol menempel di kepala Susilo, ia berteriak lantang, seluruh prajurit, dengarkan baik-baik. Yang kutawan ini bukan sandera, tapi parasit yang menjual darah kalian. Tembak jika kalian mau, tapi peluru itu akan menembus jantung keadilan Indonesia. Kegarangan suaranya membuat jari-jari para polisi militer ragu di pelatuk. Saat itu, barikade polisi militer terbelah. Dengan suara langkah sepatu bot yang berat, muncullah kepala staf Angkatan Darat. Wajah Susilo berseri-seri. Bapak KSAD, wanita gila ini melakukan teror. Segera perintahkan untuk menembak, namun, pandangan KSAD tertuju pada Anissa yang berlumuran darah. Ia perlahan mengangkat tangan, memberi isyarat. Seluruh pasukan, turunkan senjata. Di tengah keheningan, vonis dingin dari KSAD terdengar. Susilo, kami sudah mendapatkan video deepfake asli yang kau manipulasi di bagian 14. Juga catatan aliran dana dari rekeningmu ke Budi Santoso. Pupil mata Susilo bergetar hebat. Itu fitnah. Diam kau. Kau bukan lagi anggota dewan. Kau sel kanker yang menggerogoti Tentara Nasional Indonesia. Dengan satu isyarat dari KSAD, tim khusus polisi militer menerkam Susilo. Lepaskan. Kau tahu siapa aku? Teriakan Susilo yang dibekuk di aspal hilang ditelan deru mesin pesawat. KSAD menatap seragam Anissa yang sobek dan luka-luka di baliknya dengan wajah sedih. Melepas pangkat, sebagai sesama manusia, ia menunduk dalam-dalam. Jenderal Anissa, keadilan yang kau pertaruhkan dengan nyawa, kami terlalu lambat menyadarinya. Anissa tersenyum tipis dan dengan tangan gemetar membalas hormat. Ibu Panglima. Kapten Iwan sigap menahan tubuhnya yang limbung. Ketegangan ekstrem sejak pertempuran di tengah hujan di bagian 12 akhirnya pecah. Matahari merah yang terbit di ufuk timur menyinari wajahnya yang lelah. Itu bukan sekadar matahari terbit. Itu adalah fajar dari era tentara sejati yang kembali menyinari Indonesia. Epilog. Situasi setelah itu berkembang cepat. Media massa setiap hari memberitakan skandal Susilo Budi Santoso. Mulai dari pesta pora Budi Santoso yang memeras darah prajurit di bagian pertama, hingga kebenaran busuk di balik pesta di atas kapal di bagian 13, semua terungkap. Hukuman dijatuhkan tanpa ampun. Susilo divonis penjara seumur hidup, Budi Santoso 20 tahun. Di persidangan, Budi Santoso terus berdalih, saya hanya menjalankan perintah yang memicu kemarahan publik. Di dalam sel isolasi, ia mengunyah nasi dingin yang dulu ia hina di bagian 4 sambil merindukan masa jayanya. Tetapi yang ada hanyalah kebisuan dinding yang dingin. Sementara itu, Dewan Kehormatan Perwira untuk Anissa berakhir sebagai formalitas belaka berkat petisi dari rakyat. Kami tidak akan tinggal diam jika pahlawan pemberantas korupsi dihukum. Seruan rakyat membuat Mabes TNI menyerah. Skorsing 3 bulan. Itu bukan hukuman, melainkan cuti paksa dari negara untuk sang pahlawan yang babak belur. Hari ia kembali bertugas, salju tipis turun di lapangan upacara Divisi 1. Tatapan para prajurit yang memandang Anissa di mimbar sudah 180 derajat berbeda dari zaman pasukan sirkus di bagian kedua. Mata mereka penuh dengan rasa hormat dan percaya. Anissa meraih mikrofon.
Siap, gerak. Pasukan, istirahat di tempat. Suaranya yang lantang menggema. Saya ingin memulai dengan permintaan maaf. Saat para komandan kalian membusuk, kalian kedinginan dan kelaparan. Tapi sekarang saya berjanji. Pengabdian kalian tidak akan lagi menjadi uang untuk mabuk-mabukan. Membuat seragam yang kalian kenakan tidak memalukan, itulah alasan saya berdiri di sini. Sesuatu yang hangat membuncah di dada para prajurit. Perasaan haru yang mereka rasakan saat makan burger di bagian 4 kini telah berubah menjadi loyalitas yang kokoh. Siap! Dengan teriakan lantang, upacara serah terima jabatan berakhir. Saat hendak masuk mobil, seorang prajurit muda berlari tergopoh-gopoh. Prajurit yang sama yang nyaris tenggelam di sungai di bagian 5, yang diselamatkan langsung oleh Anissa. Anissa menyuruh pengawalnya minggir dan bertanya dengan hangat, "Bagaimana keadaanmu?" Prajurit itu, sambil menahan tangis, mengeluarkan sebuah kompres hangat dari sakunya. "Berkat Ibu Panglima, saya selamat. Ini dari hati saya, udaranya dingin, Bu." Sebuah kompres hangat sederhana, tapi itu adalah medali yang jauh lebih berharga daripada whisky puluhan juta yang biasa diminum Budi Santoso, sebuah medali yang berisi nyawa dan ketulusan seorang prajurit. Anissa menerimanya dengan haru dan menepuk bahu prajurit itu. "Terima kasih. Hangat sekali. Aku tidak akan melupakan kehangatan ini." Melihat markas yang menjauh dari jendela mobil, Anissa menggenggam erat kompres hangat di tangannya. Kehangatan kecil inilah alasan dan tujuannya berjuang. Kapten Iwan yang menyetir melirik dari kaca spion. "Ibu Panglima, langsung ke markas besar, tumpukan berkas sudah menanti." Anissa tersenyum kecil dan menggeleng, beban 3 bintang di pundaknya terasa berat, tapi kini ia tidak membencinya. "Tidak, kita ke Monumen Nasional. Aku ingin mencari angin." "Monas? Bu?" tanya Kapten Iwan heran, tetapi ia segera memutar kemudi. Pandangan Anissa terpaku pada kompres hangat itu. Kekuasaan, bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menjaga kehangatan mereka yang paling lemah. Ia kembali merenungkannya. Angin kencang meniup puncak Monas. Menatap ke kejauhan, tatapan mata Anissa lebih dalam dan kokoh daripada saat ia menatap Budi Santoso di bagian pertama. "Ibu Panglima, tidak dingin?" tanya Kapten Iwan. "Segar. Mungkin karena semua sampah sudah dibersihkan. Sejak di Kopassus hingga sekarang, ia telah melalui banyak medan perang. Tetapi perang melawan musuh dalam selimut kali ini adalah yang paling sengit. Kapten Iwan, seragam tentara itu adalah kain kafan, kita memakainya dengan kesiapan untuk mati kapan saja. Tapi kematian itu tidak boleh sia-sia." Anissa menengadah ke langit. Seberkas cahaya menembus awan, menyinari bintang di pundaknya. Akan ada lagi yang mencoba mengotori tentara ini. Setiap kali itu terjadi, aku akan kembali mengangkat pedangku. Agar anak buahku, agar rakyat Indonesia, bisa tidur dengan nyenyak. Ia berbalik dan tersenyum. "Ayo kembali. Kita harus merombak rencana latihan, supaya tidak disebut pasukan pramuka lagi." Di belakang langkah tegap Anissa, musim semi yang baru telah tiba.